Tak lupa pula salat serta salam kita curahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang kata mukadimah, adapun susunan acara kita pada malam hari ini, pertama yaitu pembukaan. Agar lancarnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja pemberian materi dengan tema SOP Pendirian Koperasi Syariah atau BMT oleh Ustadz Prima Al-Kausar. Kepada Ustadz Prima Al-Kausar kita persilakan dengan segala hormat. Sebelumnya diminta kepada seluruh ikhwati fillah untuk dapat mengaktifkan videonya agar acara kita dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah SWT atas semua karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini sesuai dengan jadwal kita, Allah memudahkan kita untuk kembali mengikuti kajian rutin atau kantin bisnis syariah yang insyaallah semoga Allah mudahkan kita setiap hari Rabu untuk bisa mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah SWT, khususnya dalam masalah fikih muamalah maliyah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah mencurahkan, melimpahkan kepada manusia yang dipilih oleh Allah SWT untuk membawa sebuah risalah yang sempurna, yang melengkapi semua risalah para nabi dan Rasulullah terdahulu. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari akhirat, di hari kiamat, kita bisa bertemu dengan beliau kembali dan mendapatkan beliau sehingga bisa Amin ya Allah, amin. menuju surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya di kajian rutin kita, mudah-mudahan kita semakin ke sini semakin bisa on time ya terkait dengan waktu kajiannya, supaya nanti pembahasan kita juga bisa maksimal, teman-teman juga bisa maksimal untuk bisa tanya jawabnya. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SOP pendirian koperasi syariah atau BMT. Nah, sebelum kita bicara tentang itu ya, saya ingin memberikan beberapa pengantar pada teman-teman tentang apa itu koperasi syariah, bedanya dengan BMT itu apa, kemudian koperasi yang pada umumnya itu seperti apa. Nah, malam ini juga kita akan membahas tentang bagaimana lebih fokusnya itu bagaimana menurut kajian syariat Islam tata cara pendirian koperasi syariah atau BMT itu. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena ini terkait dengan hukum syara. Kalau kemudian pendirian koperasi syariah itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah SWT, maka nanti konsekuensi hukumnya adalah akad pembentukan itu adalah batil. Kalau akad pembentukannya itu batil, maka kemudian syirkah atau koperasi yang dibentuk itu juga tidak sah,
maka kemudian tidak sah pula dia melakukan aktivitas tasarruf terhadap harta. Ya. Haram juga kemudian dia melakukan aktivitas usahanya. Kalau kemudian haram melakukan aktivitas usahanya, maka kalau ada keuntungan, katakanlah SHU atau bagi hasil dari aktivitas usaha yang tidak sah tadi, maka hukumnya juga haram. Ya, maka penting kita memahami bagaimana tata cara yang diatur di dalam syariat Islam terkait dengan pendirian koperasi syariah atau BMT. Ya, yang di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa koperasi itu salah satu bentuk dari perseroan di dalam sistem kapitalisme, dan itu tidak dikenal di dalam Islam. Ya, sehingga karena ini tidak dikenal di dalam Islam, kita kemudian harus mencocokkan koperasi ini dengan syariat Islam agar kemudian dia tidak melanggar syariat Allah SWT. Nah, nanti setelah kita bahas dari sisi syariah, baru kemudian nanti kita akan bahas dari sisi bagaimana administratifnya, ya, administrasi di dalam negara untuk pendiriannya itu. Ya. Oke. Yang pertama saya ingin mengenalkan dulu istilah koperasi atau koperasi syariah atau BMT. Nah, mungkin teman-teman yang kuliah di ekonomi syariah atau perbankan syariah, ya, mungkin sudah tahu ya apa itu koperasi syariah ataupun BMT. Nah, secara umum yang membedakan ini ya antara koperasi syariah, BMT dan koperasi pada umumnya itu adalah bidang atau usaha yang kemudian dia jalankan, kemudian legalitas hukumnya yang dijadikan dasar hukum dari operasional masing-masing jenisnya itu, ya, kemudian produk-produknya. Ya. Kalau koperasi konvensional kita tidak bahas ya, karena memang itu di luar tema kita ya, karena memang sudah jelas banyak kesalahan di situ ya. Kita fokus di koperasi syariah dan BMT. Ya. Dahulu sebelum ada peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 16 ya tahun 2015 ya. Sebelumnya itu koperasi syariah namanya KJKS ya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Ya, berdasarkan keputusan Menteri nomor 90 tahun 2004 kalau saya tidak salah. Ya, itu namanya masih KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nah, di satu sisi BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil ya yang kita kenal itu yang kemudian tidak diakomodir oleh aturan perundang-undangan di Permen 90 tahun 2004 karena secara legal standing BMT itu masuk ke dalam LKM ya, Lembaga Keuangan Mikro yang kemudian dia punya legal standing sendiri ya, berbeda dengan koperasi syariah yang ketika itu KJKS. Nah, secara produknya juga berbeda ya. Kalau dulu KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, itu hanya bergerak fokusnya itu di sektor malnya saja ya, bergerak di sektor bisnis ya. Nah, kalau BMT itu kemudian selain bergerak di sektor bisnis, dia juga kemudian bergerak di sektor sosial ya. Makanya namanya itu BMT ya, Baitul Mal ya, Rumah Harta wa Tamwil. Tamwil itu bisa dimaknai sebagai usaha atau bisnis ya. Jadi BMT itu secara nama itu punya dua fungsi, satu punya fungsi bisnis, satu punya fungsi sosial. Nah, fungsi sosialnya itu dia kemudian mengelola dana-dana sosial ya, seperti dana zakat dan wakaf. Nah, sementara KJKS ketika itu belum memiliki legal standing untuk mengelola dana ziswaf itu, sehingga dia kemudian hanya fokus di sektor bisnis atau sektor usaha. Nah, setelah kemudian keluar Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 16 tahun 2015, kemudian yang awalnya Koperasi Syariah itu bernama KJKS, kemudian berubah dia menjadi KSPPS ya berdasarkan Peraturan Menteri itu. Ya. BMT di satu sisi itu masih tetap ya tidak ada perubahan. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang koperasi syariah sejak keluar Permen nomor 16 tahun 2015 itu, maka nama koperasi syariah sekarang tidak lagi KJKS, tapi sudah berubah menjadi KSPPS dan USPPS. KSPPS itu apa? Koperasi Simpan Pinjam dan
pembiayaan syariah. Atau ada di bawahnya itu USPPS, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah ya. Kalau KSPPS dan USPPS ini sama seperti teman-teman membahas tentang BUS dan UUS ya, Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Kurang lebih sama formatnya. Ya. Nah, perbedaan yang paling signifikan antara KSPPS dan BMT ya, kalau dulu kemudian KJKS tidak bergerak di bidang sosial, pengelolaan dana-dana sosial. Nah, berbeda dengan KSPPS ya, berdasarkan ketentuan Permen 16 2015 itu, KSPPS itu sudah kemudian boleh ya, mengelola dana-dana ziswaf. Jadi secara bisnis, secara core bisnis usahanya KSPPS itu sudah sama dengan BMT. Ya. Tidak ada bedanya sama sekali ya. KSPPS itu bisnis juga, sosial juga, BMT juga seperti itu. Nah, sekarang tinggal hanya namanya saja yang berbeda, kemudian ada legal standing yang menjadikan dasar bagi masing-masing lembaga ini itu yang berbeda ya. Sehingga kemudian hari ini kita lihat ada dua format, ada koperasi itu yang kemudian menggunakan nama KSPPS, ada yang kemudian masih tetap menggunakan BMT ya, karena BMT itu kadang-kadang dianggap lebih islami daripada KSPPS dari sisi bahasa. Ya, itu sedikit pengantar tentang beberapa istilah yang terkait dengan koperasi syariah pada saat sekarang ya. Nah, sampai hari ini untuk secara ini masih menggunakan KSPPS karena tidak ada peraturan menteri yang baru yang keluar yang kemudian merevisi aturan yang sebelumnya. Ya, itu dari sisi pelaksanaannya. Nah, nanti teman-teman kalau ingin tahu bagaimana teknis ya terkait dengan KSPPS itu sendiri ya, maka teman-teman tinggal merujuk kepada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 16 tahun 2015. Nah, itu menjadi legal standing KSPPS ya. Nanti rinciannya, detailnya bisa teman-teman baca di situ dan aturan-aturan terkait ya dengan penyelenggaraan aktivitas usaha dari koperasi syariah. Itu dari sisi ini ya, pengantar dari saya. Nah, kita coba fokus ke bagaimana cara pendirian koperasi syariah itu yang sesuai syariah itu yang seperti apa ya. Nah, maka saya katakan ya, walaupun hari ini banyak koperasi syariah dan banyak juga yang kemudian mengklaim bahwa koperasinya sudah 100% murni syariah, namun masih banyak masalah di situ ya. Dan masalahnya itu yang kita akan kupas malam ini ya. Salah satu masalah dari pendirian koperasi syariah itu atau gini, ketika kita ingin melihat sebuah koperasi itu syariah atau tidak, itu paling tidak ada dua indikator yang bisa dijadikan alat bagi kita untuk mendeteksi apakah koperasi syariah itu sudah sesuai syariah atau belum. Ya. Alat pertama atau indikator pertama untuk menilai syariah atau tidaknya koperasi itu, ya, yang pertama dari sisi kelembagaannya, ya, dari sisi kelembagaannya atau bentuk usahanya. Kenapa? Karena bentuk usaha koperasi atau badan hukum koperasi itu tidak bisa kita lepaskan dari bentuk perseroan atau bentuk syirkah di dalam Islam atau bentuk kerjasama. Ya, maka pembentukan koperasi atau pembentukan badan hukum koperasi itu kemudian harus tunduk kepada hukum-hukum syirkah. Ya, termasuk juga nanti pengelolaan koperasi itu kemudian harus tunduk dengan hukum-hukum syirkah. Ya, maka kalau pembentukan koperasi itu tidak sesuai dengan hukum-hukum syirkah di dalam Islam, maka koperasi itu batal secara lembaga. Ya. Jadi hukum syirkahnya itu batal atau batil, tidak sah. Ya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau pembentukan koperasinya tidak sah menurut syariat, maka tidak sah pula kemudian dia melakukan aktivitas usaha. Nah, sekarang anggap kemudian pembentukan koperasinya sudah sah sesuai syariat Islam, baru kemudian ada indikator kedua untuk melihat syariah atau tidaknya, baru kemudian dari produknya. Ya, produk yang dijalankan atau ditawarkan koperasi itu sudah sesuai syariah apa belum? Ya.
Misal simpan pinjamnya sudah sesuai syariah sudah apa belum, murabahannya sudah sesuai syariah apa belum, mudharabahnya sudah sesuai syariah atau belum. Nah, semua akad-akad yang ditawarkan oleh koperasi syariah itu sudah sesuai syariah apa belum ya. Nah, itu indikator kedua. Jadi kita melihatnya dua itu. Satu dari sisi kelembagaan apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum syariah. Yang kedua produknya apa kemudian sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam fikih terkait dengan produk-produknya itu. Ya. Nah, malam ini kita fokus membahas satu saja indikatornya ya, bagaimana cara mendirikannya. Nah, di dalam Islam sebagaimana kita pelajari kemarin dan kita sudah pernah membahas ini ya, terkait dengan bentuk-bentuk syirkah di dalam Islam. Ya, di dalam Islam itu ada 5 model syirkah, 5 model perseroan, 5 model kerjasama yang nanti bisa dipilih ya, model mana yang paling cocok untuk membentuk koperasi syariah. Ya, kemarin kita mengenal ada istilah syirkah inan. Ya, syirkah inan itu kerjasama antara dua pihak, ya, yang mana kedua-dua pihak kemudian memberikan kontribusi amal dan mal. Ya, artinya apa? Syirkah inan itu kontribusi yang diberikan masing-masing pihak itu adalah harta dan pekerjaan, ya, pengelolaan usahanya. Jadi pihak pertama memberikan modal dan dia juga ikut mengelola usaha, pihak kedua memberikan modal dan juga ikut mengelola usaha. Nah, syirkah yang seperti ini namanya syirkah inan. Yang kedua ada namanya syirkah abdan ya. Syirkah abdan kemarin kita sudah bahas juga, syirkah antara dua pihak di mana kemudian kedua-dua pihak hanya memberikan kontribusi amal atau pengelolaan terhadap usaha. Tidak ada modal yang disetorkan di situ atau tidak ada harta yang disetorkan di situ. Yang ketiga ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini hampir sama dengan syirkah abdan, cuman dia mengandalkan kepercayaan, nama baik atau keahlian. Di syirkah wujuh juga tidak ada harta yang disyirkahkan atau harta yang digabungkan. Yang keempat itu ada syirkah mudharabah, yang kelima ada syirkah al-mufawwadah. Nah, dari 5 jenis syirkah ini setelah saya teliti ya dan dalami masing-masing ketentuan dari semua syirkah, itu yang paling cocok untuk legalitas atau untuk dijadikan bentuk dari koperasi syariah, bentuk kerjasamanya itu adalah syirkah mudharabah. Ya, syirkah mudharabah ini apa? Ya, syirkah mudharabah ini ada satu pihak yang menjadi pengelola atau mudharib, kemudian pihak lain, pihak yang kedua menjadi sahibul mal atau yang memberikan kontribusi harta. Nah, syirkah mudharabah itu ada 3 jenisnya. Ya, ada yang saya sebutkan tadi ya, satu pihak menjadi pengelola atau mudharib hanya menjadi pengelola saja, tidak memberikan harta. Kemudian satu pihak kemudian hanya memberikan harta saja, tidak ikut mengelola usaha. Ini namanya syirkah mudharabah tipe pertama atau model pertama. Syirkah mudharabah model kedua ya, ada 2 pihak yang bekerja sama. Pihak pertama itu kemudian memberikan modal dan juga sekaligus mengelola. Ya, pihak pertama memberikan modal dan juga sekaligus mengelola koperasi syariah. Ya. Yang kedua, pihak kedua itu hanya memberikan modal saja. Ya, beda ya dengan model pertama. Kalau model pertama, pihak pertama hanya menjadi pengelola, pihak kedua pemodal. Kalau model yang kedua, pihak pertamanya ngasih modal plus jadi pengelola, sementara pihak keduanya hanya modal saja. Ya, itu model kedua. Nah, yang ketiga, syirkah mudharabah model 3 itu adalah pihak pertama itu menjadi pengelola plus pemodal juga, kemudian pihak yang kedua ya itu terdiri dari pemodal tapi pemodalnya banyak. Ya, beda dengan yang kedua tadi. Kalau model yang kedua tadi pemodalnya hanya satu ya, tapi di model ketiga itu pemodalnya pihak keduanya itu terdiri dari banyak orang ya. Nah, dari 3 model syirkah mudharabah ini, maka yang paling cocok untuk pembentukan koperasi syariah itu adalah syirkah mudharabah model ketiga. Di mana satu pihak memberikan kontribusi modal dan sekaligus mengelola koperasi, pihak yang kedua kemudian menjadi pihak yang memberikan modal saja dan pemodalnya itu banyak. Ya.
Nah, model ketiga inilah yang kemudian paling cocok untuk dijadikan model syirkah dalam membentuk koperasi. Nah, sekarang kalau kita sudah paham modelnya, nah bagaimana cara membentuknya lagi? Ya, pada umumnya pembentukan koperasi ya, itu kemudian selalu diawali oleh rapat anggota. Ya. Nah, sebelum rapat anggota biasanya didahului oleh pembentukan ya panitia atau penyelenggara rapat anggota. Jadi dibentuklah kemudian panitia yang akan menyelenggarakan rapat anggota. Ya, barulah kemudian panitia tadi kemudian menyelenggarakan rapat anggota yang di sana berkumpullah calon-calon pendiri koperasi. Ya. Nah, berdasarkan amanat undang-undang ya, jumlah anggota minimal pendirian koperasi itu adalah 20 orang. Ya. Maka tidak sah kalau koperasi itu didirikan lebih dari tidak mencapai 20 orang berdasarkan undang-undang. Tapi kalau berdasarkan syariat Islam 2 orang sudah cukup. Ya. Nah, biasanya setelah panitia tadi kemudian menyelenggarakan rapat anggota, maka berkumpullah para pendiri tadi. Ya, setelah para pendiri tadi berkumpul, maka kemudian didirikanlah koperasi. Ya, didirikan koperasi, kemudian 20 orang pendirinya tadi kemudian biasanya mengumpulkan modal terlebih dahulu ya. Misal masing-masing pendiri itu memberikan modal 1 juta ya, berarti terkumpul dana 20 juta. Maka setelah dana itu terkumpul, maka didirikanlah koperasi, dibentuk namanya gitu ya. Nah, begitu sudah terbentuk koperasi itu, nah dari 20 orang pendiri tadi barulah dia menunjuk ya, menunjuk yang 20 orang tadi menunjuk ya orang-orang tertentu di antara pendiri ini untuk menjadi pengurus koperasi. Ya, biasanya ditunjuklah ketua ya, sekretaris, bendahara dan wakil ketua ya untuk menjalankan koperasi. Nah, setelah dibentuk pengurus, barulah kemudian setelah pengurus ini ditunjuk, barulah nanti pengurus ini yang mengurus semuanya. Ya, baik legalitasnya ke notaris, baik menjalankan usahanya, baik menyusun ADART-nya ya dan segala macam. Ya, itu dilakukan oleh pengurus. Nah, termasuk nanti pengelolaan koperasi itu dilakukan oleh pengurus. Nah, model pembentukan yang seperti ini ya, inilah yang kemudian sering saya sampaikan ya ketika saya memberikan pelatihan koperasi syariah. Pembentukan koperasi yang model seperti ini kemudian tidak sah menurut syariat Islam. Ya, kenapa dikatakan tidak sah menurut syariat Islam? Jadi akad syirkah pembentukan koperasinya tidak sah. Ya, kenapa? Ya, yang kemarin kita pelajari di bab syirkah bahwa di dalam syirkah itu harus ada pihak pengelola. Ya, dan pihak pengelola itu sudah ada sebelum akad pendirian koperasi itu dibentuk. Ya, jadi kalau dalam bahasa sederhananya, sebelum koperasi itu dibentuk, disahkan, maka pengelolanya sudah ada dulu. Ya, jadi yang berakad itu, sebagaimana skema syirkah yang saya jelaskan tadi, skema syirkah mudharabah tadi, di mana ada pihak, satu pihak menjadi pengelola, satu pihak menjadi pemodal. Ya. Dan yang model ketiga tadi yang cocok untuk koperasi, satu pihak jadi pemodal dan pengelola, satu pihak kemudian jadi pemodal dan jumlahnya banyak. Nah, ini dua pihak. Ya, dua pihak yang nantinya akan melakukan akad syirkah. Yang akan kemudian menggabungkan harta dan pengelolaan mereka menjadi satu bentuk syirkah yang tidak bisa dipisahkan lagi bentuknya. Ya. Nah, sehingga pembentukan koperasi yang kemudian saya jelaskan tadi alurnya ini tidak sah. Kenapa? Karena ketika koperasi itu dibentuk, tidak ada pihak yang menjadi pengelola atau pengurus koperasi. Pengurus koperasi itu ditunjuk oleh pendiri setelah pendirian koperasi. Ya, artinya apa? Pengurus itu bagian dari pendiri yang ditunjuk di dalam rapat anggota. Ya. Sementara ya kalau kita belajar tentang fikih muamalah di bab akad, ya, apa yang dikatakan dengan akad di dalam Islam itu? Ya? Yang dinamakan akad di dalam Islam itu adalah irtibatul ijabin biqabulin. Ya.
keterkaitan antara ijab dan qabul. Itu namanya akad. Maka kalau akad syirkahnya itu kemudian tidak ada keterikatan antara ijab dan qabul, ya, ada pernyataan untuk mengajak bersirkah dan pernyataan untuk kemudian menerima ajakan syirkah tadi, maka akad syirkahnya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada ijab dan qabul, tidak ada pihak yang menjadi mujib, ya, yang menyatakan ijab untuk mengajak membentuk syirkah. Kemudian tidak ada juga pihak yang qabil yang menyatakan qabul atau menerima ajakan tadi. Nah, dalam pembentukan koperasi yang saya jelaskan tadi, itu yang ada itu hanya kesepakatan antara pendiri untuk menyetorkan harta. Ya, tidak ada ajakan sama sekali untuk membentuk syirkah dan juga tidak ada pengelolanya di situ. Semuanya menyetorkan modal. Nah, di dalam aturan syirkah di dalam Islam, kalau dia hanya bentuknya kesepakatan untuk menyetorkan modal saja, maka dia tidak bisa dikatakan syirkah. Ya. Tidak ada ijab dan qabul di situ. Tidak bisa dikatakan di situ sudah terjadi akad kerjasama atau akad syirkah. Karena tidak ada ijab dan qabulnya. Ya. Hanya kesepakatan menyetorkan harta tidak bisa dianggap sebagai syirkah. Nah, kalau kemudian kita tarik ini kepada kasus yang lain, ini juga yang kemudian menyebabkan kenapa PT itu haram di dalam Islam. Ya? Kenapa alasannya PT itu haram di dalam Islam? Alasan PT itu tidak ada ijab dan qabul antara para pendiri. Ya, yang ada hanya kesepakatan untuk menyetorkan modal, kemudian membentuk PT. Maaf Ustadz, suaranya putus-putus. Ke dalam misal kasus Afwan Ustadz, suaranya akad nikah, ya. Di dalam akad nikah, ya, itu akadnya, ya, ada misal contoh tali, ya, ada kemudian mempelai, kemudian ada saksi, ya. Sekarang jelas? sudah Ustadz. Ya. Nah, kembali tadi, ya. Nah, di dalam rukun syirkah yang kita bahas kemarin, ya, itu rukun syirkah itu kan ada 3. Ada yang pertama namanya al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Nah, 2 pihak yang berakad itu ada satu berposisi sebagai mujib, orang yang menyatakan ijab atau ajakan, satu lagi qabil, orang yang menyatakan qabul atau menerima ajakan tadi. Dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, ya, terkait dengan syarat-syarat dari al-aqidani tadi, ya. Baik itu dia memiliki ahliyah dalam melakukan tasarruf, baik kemudian dia memiliki syaratul wilayah, ya, itu harus dipenuhi. Nah, kemudian rukun kedua di dalam akad syirkah itu adalah adanya sigot akad. Ya, sigot akadnya, pernyataan ijab dan qabul. Ya. Yang ketiga baru namanya maqud alaih, apa yang menjadi objek akadnya. Ya. Nah, dalam pembentukan korporasi syariah dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi, itu yang umum dilakukan orang ketika membentuk korporasi syariah, ya, yang ada di situ hanya satu pihak, ya. Jadi 20 orang yang bersepakat mengumpulkan muatan untuk mengumpulkan itu hanya ada satu pihak di situ. Tidak ada pihak yang menyatakan qabil, ya, atau pihak yang menyatakan qabul. Sebagaimana misal kita ambil contoh kasus yang paling jelas, ya, misal akad nikah, ya. Akad nikah misal ketika perempuan dan laki-laki tadi kemudian bersepakat untuk kemudian menikah dan berumah tangga, apakah kemudian pernikahannya sah? Enggak, kan? Walaupun mereka sepakat untuk menikah, sepakat kemudian untuk berumah tangga, itu enggak bisa dikatakan itu akad nikah. Iya Pak, nggak bisa Pak.
Karena harus ada ijab dan kabulnya, ada pernyataan ijab dari walinya, saya nikahkan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan saya terima. Nah, pernyataan saya nikahkan ini namanya mujib ya, pernyataan ijab. Nah, pernyataan kemudian mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah bla bla bla, itu namanya qabil, pernyataan menerima. Nah, dalam pembentukan akad koperasi syariah itu yang tidak ada. Tidak ada kemudian ajakan, tidak ada juga kemudian yang menerima. Yang ada hanya kesepakatan untuk menyetorkan modal. Sama ketika membentuk PT, baik yang tertutup maupun sudah terbuka, itu juga model begitu. Hanya kesepakatan untuk membentuk PT, menyetorkan modal, itu tidak bisa dianggap ijab dan qabul. Maka rukun akadnya dua pihak itu tidak terpenuhi. Ya, dua pihak tadi, satu mujib, satu qabil. Nah, dalam akad pembentukan tadi tidak ada yang berposisi menjadi qabil. Nah, apakah kemudian harus ada lafaz secara jelas, Ustadz, ketika membentuk koperasi itu? Tidak harus. Ya, sigot akad itu rukun yang kedua nanti. Sigot akad itu bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Tapi harus jelas siapa yang kemudian berposisi menjadi mujib, siapa yang berposisi menjadi qabil. Ya, nanti misal kalau sudah dibuat di dalam kertas, berarti penandatanganan pihak-pihak yang terlibat di situ, berarti itu kemudian dianggap ijab dan qabul. Ya, tapi harus jelas dulu siapa yang akan mengelolanya, siapa yang kemudian akan menjadi pemodalnya. Ya, baru nanti objek akadnya, objek akadnya atau maqud alaih atau mahalul akdinya itu apa? Mahalul akdinya bisa mendirikan koperasi syariah yang bergerak di bidang ini murabahah, mudharabah, musyarakah dan yang lain-lainnya, itu produk nanti. Ya, begitupun juga nanti usaha-usaha yang lain juga harus terpenuhi 3 tadi. Ya, jadi pembentukan koperasi syariah yang terjadi pada umumnya itu tidak sah secara hukum syariat. Kenapa? Karena tidak terpenuhi rukun-rukun di dalam syariah. Tidak ada ijab dan qabul, tidak ada al-aqidani, hanya ada satu pihak saja. Ya. Sama kalau sederhananya gini ya, kalau teman-teman ingin mudah ya. Ijab dan qabul itu ibarat laki-laki dan perempuan. Ya. Maka kalau ingin berumah tangga harus ada laki-lakinya, harus ada perempuannya. Ya. Kalau dalam kasus pembentukan koperasi pada umumnya dan pembentukan PT itu yang terjadi ya, itu bukan laki-laki dan perempuan, tapi perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki nekat kemudian berumah tangga. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang menjadi pihak mujib dan qabilnya, tidak ada. Ya. Misal contoh ya, ada perempuan kemudian bersepakat dengan perempuan, ayo kita menikah, kita menjalin rumah, membangun rumah tangga, ayo, gitu kan? Nah kemudian setelah kemudian mereka membentuk rumah tangga, perempuan sama perempuan tadi kemudian bingung. Nah ini kita kalau mau hamil gimana? Nggak ada laki-laki. Ya udah kita sewa aja laki-laki untuk menghamili kita. Nah, sama misal dalam pembentukan PT juga model begitu ya. Ada pihak pemodal yang sepakat mengumpulkan modal. Nah itu siapa yang akan jalankan perusahaan? Ya udah kita angkat aja dewan direksi, angkat direktur utama, kita gaji untuk apa? Untuk jalankan perusahaan. Tapi hak yang kemudian bersirkah itu tidak ada kemudian menjalankan perusahaannya. Ya, digaji direktur utama atau dewan direksi untuk menjalankan usaha. Nah, di dalam koperasi juga terjadi model begitu. Ya, di dalam koperasi juga terjadi model begitu. Sepakat kemudian 20 pendiri tadi untuk mendirikan koperasi, setelah itu baru ditunjuk. Ya, baru ditunjuk orang bagian dari itu untuk mengelola usahanya tadi. Ya. Padahal koperasinya sudah terbentuk dulu. Nah, itu kesalahannya. Nah, sekarang bagaimana cara mendirikan koperasi itu yang benar? Nah, maka cara mendirikan koperasi itu yang benar ya, sebelum kemudian akad pembentukan koperasi itu dibentuk atau diakadkan, maka sudah harus ada pihak yang menjadi pengelola. Ya. Kalau kebiasaannya di dalam koperasi itu ada 4 pengurus biasanya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Ya. Nah, maka 4 orang ini harus berada di satu pihak. Ya. Inilah yang nanti akan menjadi mudhorib, pihak yang akan mengelola koperasi. Dan mereka
juga sekaligus memberikan andil modal. Nanti berakadnya dengan siapa? Berakadnya dengan sohib 16 orang tadi. Ya. Kemudian bersepakat, berakad, mereka kemudian membentuk satu badan usaha namanya koperasi. Nah, 4 orang tadi melebur dengan 16 orang tadi menjadi satu bentuk. Ya. Nah, barulah kemudian itu aturan tentang operasional koperasi secara syar'i itu tunduk kepada hukum-hukum mudharabah. Ya, misal contoh di dalam hukum mudharabah itu karena skema syirkahnya dalam mudharabah tipe 3, maka misal aturannya yang berhak melakukan pengelolaan itu adalah pengelola atau mudharib yang 4 orang tadi. Ya, pihak sohibul mal tidak boleh mengintervensi keputusan dari pengelola. Kemudian pengelola tidak boleh mendapatkan gaji karena dia mendapatkan bagi hasil. Ya, karena biasanya di koperasi itu pengurus pasti dapat bagi hasil. Pasti dapat gaji, ya, di samping SHU. Nah, sementara aturan syariat tidak boleh kemudian pengelola atau mudharib itu dapat gaji karena dia bukan pegawai. Tapi dia peserta, orang yang bekerja sama, nanti dia dapatnya bagi hasil. Ya. Dan semua nanti aturan-aturan syirkah mudharabah ya harus tunduk. Nah, yang penting itu tadi pembentukannya itu sebelum pembentukannya sudah ada pihak yang akan jadi pengelolanya dan sudah modal, baru kemudian berakad membentuk syirkah. Dan di situ juga harus jelas ya, nisbah bagi hasilnya berapa, lamanya usaha itu berapa ya. Walaupun nanti waktu syirkah itu tidak harus ya, tidak jadi syarat dalam pembentukan syirkah ya. Karena syirkah itu secara ini hukum akadnya itu adalah akad jaizah, akad yang jaiz atau boleh. Nah, nanti bisa saja nanti di fasa atau diikolahkan sewaktu-waktu. Nah, yang penting itu ya tadi ada dua pihaknya, kemudian sigot akadnya terpenuhi, kemudian makud alaihnya atau objek akadnya jelas. Koperasi ini bergerak di bidang apa saja, ya. Kemudian harus juga dibahas berapa ketentuan nisbah bagi hasilnya. Nah, itu harus dibahas di awal ketika akad itu mau dibentuk. Ya. Setelah semua kesepakatan tadi oke, barulah kemudian dibentuk akad syirkahnya secara syariat Islam. Nah, nanti baru menyusul secara administratif ya. Administratif nanti ya ada ADRT, ada notulensi dari rapat anggota ya. Kemudian ada modal, bukti modal itu nanti diurus secara administratif ke dinas koperasi setempat ya. Karena biasanya nanti kalau teman-teman ingin mendirikan koperasi syariah itu juga harus ada wakil dari dinas koperasi setempat yang menghadiri rapat anggota. Ya, nanti baru kemudian ke notaris mendirikan legalitas untuk mendapatkan legalitas secara hukum dan seterusnya. Ya. Tapi saya menyoroti itu yang paling penting dari sisi syar'inya, akad syirkah itu harus sah dulu secara syar'i, baru kemudian dia boleh melakukan aktivitas tasarruf atau aktivitas usaha koperasi syariah atau BMT-nya. Kalau ini kemudian akad pembentukannya tidak sah, maka dia juga tidak sah melakukan aktivitas bisnis. Kalau dia ngotot melakukan aktivitas bisnis, maka aktivitas bisnis yang dia lakukan menjadi haram dan bagi hasilnya pun menjadi haram. Ya, itu pengantar dari saya. Sisanya 1 jam kita bisa diskusi supaya nanti teman-teman bisa lebih paham secara teknis dan apa-apa yang mengganjal di pikiran teman-teman. Silakan, saya kembalikan ke moderatornya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan materi tentang pendirian BMT pada malam hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Disilakan kepada ikhwati fillah yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan atau ditulis di room chat Zoom. Saya itu udah di chat teh. Ya, baik. Sudah ada satu pertanyaan Ustadz, yaitu dari saudara Atas dulu ya. Dimas teh. Iya, Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Tadi dijelaskan rukun syirkah salah satunya adalah 2 orang yang berakad.
Bagaimana hukum orang yang bekerja di PT dan gaji yang diterima dari PT tersebut? Sekian, terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi aja ya Ustadz. Silakan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Ini hukum orang yang bekerja ya. Kalau hukum orang yang bekerja di PT itu nanti ada rinciannya ya secara jelas. Maksudnya itu harus dilihat lagi nanti posisinya di PT itu sebagai apa. Ya. Para ulama mengatakan kalau kemudian dalam akad pembentukan syirkah yang tidak sah, misal contohnya PT, ya itu kan akad pembentukannya tidak sah. Nah maka bekerja di situ ya pada posisi-posisi yang strategis atau vital ya itu kemudian hukumnya juga haram. Afwan, Ustadz suaranya hilang. Sekarang, halo? Sekarang ada suaranya? Ya, Tat. Ada, Tat. Ya, nanti kalau hilang dikasih tahu ya. Kadang sinyalnya agak hilang timbul. Baik, Ustadz. Ya. Jadi kalau misal contoh dia posisinya bekerja di PT itu pembentukan akad PT-nya itu batil ya. Tidak sah. Maka bekerja di situ hukumnya haram. Nah, haramnya itu tergantung posisinya. Ya. Para ulama menjelaskan kalau posisinya itu posisi yang strategis, ya, yang menentukan jalan atau tidaknya syirkah itu, maka kemudian aktivitas bekerja di PT itu hukumnya haram. Ya. Tapi kalau aktivitas atau pekerjaan di PT itu tidak kemudian berposisi sebagai posisi yang vital yang menentukan jalan atau tidaknya perusahaan itu, maka dia masih boleh. Nah, masih bolehnya itu masih dengan catatan. Ya, masih dengan catatan asalkan pekerjaan yang dia lakukan itu diperbolehkan oleh hukum syara. Misal contoh, antum bekerja di bank, ya, di bank konvensional. Di bank konvensional itu bentuknya PT. Nah, PT-nya tidak sah pembentukannya secara syariat. Ya, tapi kemudian antum bekerja tidak sebagai dewan direksi, ya, tidak sebagai kepala di bawah direksi kan ada lagi tuh bagian-bagiannya yang penting. Antum cuma customer service biasa, ya. Secara hukum antum boleh kerja sebagai customer service, cuman karena aktivitas antum terkait dengan aktivitas ribawi, maka juga jadi haram. Ya. Jadi tadi kalau posisinya strategis dia tidak boleh haram, ya, tidak boleh bekerja di posisi itu karena pembentukan akad syirkahnya haram. Tapi kalau posisinya tidak strategis, ya, hanya biasa saja, maka dia boleh, tapi dengan catatan dilihat lagi pekerjaannya. Pekerjaannya itu apakah termasuk yang diharamkan atau tidak. Kalau dia termasuk pekerjaan yang tidak diharamkan, maka dia boleh. Kalau dia termasuk pekerjaan yang diharamkan, maka dia tidak boleh. Itu Berarti ya. itu Wallahu a'lam. masalah itunya bagaimana, Ustaz? Apa? Masalah yang diterima itu upahnya itu boleh berarti. Ya. Kalau misal posisinya yang strategis haram, ya berarti haram juga hasilnya. Oh, gitu ya. Oke, siap. Ya. Baik, mungkin sudah dapat dipahami ya yang bertanya. Mungkin selanjutnya kepada ikhwati fillah, jika ada yang ingin ditanyakan langsung disampaikan atau dituliskan di room chat Zoom. Banyak itu ya pertanyaan di chat, coba dibaca apa? Diatur. Itu banyak masuk pertanyaannya itu kayak. Pertanyaan yang sama itu, Ustaz. Oh, pertanyaannya sama ya di Iya, dari kan. Dimas tadi. Baik, sekali lagi jika ada ikhwati fillah yang ingin bertanya langsung ditanyakan atau dituliskan di room chat Zoom. Mungkin satu lagi, Tat. Oke, silakan. Ke moderator ya, Dimas ya. Silakan Bang Dimas. Ya udah cheat pengawalan Citra kan. Cari lakuin kajian kamera ini di surang. Moderator Itu di apa mood aja itu? itu Ya sudah, Ustaz. moderator itu tolong dibacakan pertanyaan saya. Maaf.
Baik, sebentar. Satu pertanyaan lagi dari Bang Dimas, yaitu apakah ada syarat yang diharuskan untuk objek akad dalam rukun syirkah? Mohon penjelasannya Ustadz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustadz. Silakan. Objek akad ini dalam syirkah apa ini, Dimas? Dalam Yang syirkah ditanyakan itu apakah ada syarat yang diharuskan untuk objek akad dalam rukun syirkah ini? Rukun syirkah ini maksudnya syirkah secara umum atau khusus koperasi? itu koperasi, Tat. Koperasi. Ya, yang jelas seperti ini ya, karena syirkah itu adalah aktivitas tasarruf, ya, aktivitas tasarruf itu aktivitas yang memiliki implikasi hukum, ya. Misal contoh melakukan jual beli, ya, sewa menyewa, ya, pinjam meminjam, itu kan akad-akad tasarruf yang kemudian memiliki implikasi hukum, ya. Nah, maka yang boleh dijadikan objek akad atau mahalul akdi dalam akad syirkah itu adalah semua aktivitas yang dibolehkan oleh hukum syarak. Itu bisa dijadikan objek akad. Ya, misal antum yang dijadikan objek akad dari syirkah itu adalah bikin rumah makan, nah itu boleh, ya. Atau kemudian antum bikin usaha sekolah, ya, itu boleh. Tapi tidak boleh kalau kemudian objek akadnya itu sesuatu hal yang diharamkan. Misal antum bersyirkah dalam bikin perusahaan yang bikin khamar, itu nggak boleh. Ya, jadi semua aktivitas, ya, yang kemudian dibolehkan di dalam Islam, yang hukumnya mubah, maka dia bisa dijadikan objek akad atau mahalul akdi. Nah, cuman yang harus dipahami di dalam objek akad itu dia harus jelas, ya. Objek akadnya itu tidak boleh majhul atau tidak boleh ada ketidakjelasan. Misal contoh seperti ini. Dimas mengajak temannya kemudian untuk bersyirkah. Saya punya nih modal 100 juta. Yuk kita syirkah, yuk kerjasama. Kita bangun atau kita bikin usaha bergerak di bidang fashion. Ya. Nah, terus kemudian pihak yang kemudian diajak itu, ayo kita bikin usaha di bidang fashion. Nah, itu termasuk objek akad yang majhul, yang tidak jelas. Kenapa? Karena bidang fashion itu banyak. Ya. Bidang fashion itu terlalu luas. Nah, sehingga dia tidak bisa dijadikan objek akad. Tapi harus jelas, bidang fashionnya itu baju apa. Ya. Misal contoh baju koko, atau baju kemudian baju wanita kah, atau baju anak-anak kah, itu harus jelas. Ya, tidak boleh umum, ya. Kalau umum itu terlalu luas, ya, dan dia harus jelas. Nah, kenapa dia harus jelas? Supaya nanti pihak yang bersyirkah itu kemudian bisa melihat, ya, bagaimana prospeknya dari usaha ini nantinya. Ya, misal contoh, kalau sekarang ada yang ingin ngajak bisnis baju, mungkin banyak yang tertarik karena ini mau masuk Ramadan, ya, setelah itu nanti Lebaran, ya. Nah, itu lebih bagus prospeknya. Beda dengan kemudian kita ngajak bisnis baju itu setelah Lebaran Idul Fitri, ya. Nah, itu nggak prospek lagi. Kenapa? Orang jarang beli baju. Ya, jadi objek akad harus objeknya yang dibolehkan di dalam Islam dan dia harus jelas objeknya. Tidak boleh kemudian majhul, ya. Tidak boleh terlalu umum, ya, karena dia nanti harus jelas. Kalau nanti terlalu umum nanti tidak bisa dikerjakan bisnisnya itu. Berarti intinya harus jelas sama harus apa itu tadi? Halal. Iya, Tat. Makasih, Tat. Baik, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari Bang Dimas Eko Prayogi. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz, yaitu dari salah seorang akhwat atas nama Fariza Hasanah. Pertanyaannya, Assalamualaikum, ingin bertanya Ustadz, bagaimana jika sudah ada koperasi tapi pendiriannya tidak sah secara syariah, namun di tengah jalan ingin beralih ke koperasi syariah, bagaimana caranya Ustadz? Mohon pencerahannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ustadz. Itu silakan, Ustadz. Nah, ini ya yang paling ribet, ya, dalam mensyariahkan koperasi ini, masalah ini. Ketika dia koperasinya sudah jalan, tapi kemudian dia harus
dia mau pindah ke syariah, ya. Gimana caranya? Nah, ya. Ini cara satu-satunya itu, ya. Ini namanya nanti dikonversi. Jadi secara legalitas, ya, secara legalitas di dinas atau di negara dia tetap, ya, bisa menggunakan legalitas koperasi pada umumnya, bisa juga kemudian nanti diganti ke koperasi syariah bisa, itu secara legalitas. Karena itu hanya administratif nanti ya sifatnya. Nah, yang paling penting itu diperbarui itu adalah akad orang-orang yang terlibat dalam pendirian koperasi tadi. Ya. Maka akad pendirian koperasi konvensional tadi ataupun koperasi syariah yang tidak sah tadi, ya, karena dia tidak sah kan dia haram tuh melakukan aktivitas koperasi. Ya, maka oleh sebab itu maka akadnya itu harus dibubarkan. Ya. Artinya harus dibubarkan apa? Dianggap akad itu tidak ada. Ya. Setelah akad itu dianggap tidak ada dan dibubarkan, ya, tapi legalitas hukumnya nggak perlu dibubarkan, nggak masalah. Barulah kemudian nanti dibentuk, ya, akad baru berdasarkan yang saya jelaskan tadi. Jadi harus ada pengurusnya dulu, ya, pengelolanya, kemudian nanti siapa yang jadi pemodalnya itu harus jelas. Nah, mereka berdua inilah yang kemudian melakukan akad kerjasama, baru kemudian dibentuk syirkahnya. Ya. Nah, ini, nah, cuman nanti, ya, kalau ini mau dibentuk, karena dulu sudah ada koperasi, ya, kalau konsekuensi akad itu dibubarkan, maka semua keuntungan, ya, itu harus dibagi dulu. Ya, dibagi dulu. Misal diposisikan ulang, ya, jadi modalnya dikembalikan dulu, ya, walaupun itu nanti tidak harus diserahkan, ya. Uangnya nggak harus diserahkan. Nanti bisa saja kemudian secara penjelasan saja. Ini modalnya sekian, ya. Ini kita kembalikan. Jadi masing-masing modal para pendiri lama sekian, sekian, sekian. Nah, ini keuntungannya ada sekian, itu dibagi dulu, ya. Jadi yang dimaksud membubarkan akad itu modalnya dikembalikan, keuntungannya dibagi, ya, kembali ke posisi awal. Nah, seperti belum terjadi syirkah. Barulah kemudian syirkah itu dibentuk, ya, dengan ketentuan seperti tadi, ya, jelas modalnya berapa, pengurusnya sudah ada sejak awal, ya, kemudian berapa nisbah bagi hasilnya dan segala macamnya. Yang nanti mengacu kepada ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah di dalam Islam, ya. Itu yang paling penting tadi poinnya, dibatalkan dulu akad yang lama dan dikembalikan kepada posisi awal sebelum pendirian. Ya, itu akad ke dalamnya, akad yang melibatkan para pendirinya. Tapi secara administratif tidak perlu dibubarkan. Nah, hanya akad ke dalamnya saja. Ya, itu yang perlu diperhatikan kalau kemudian mau mengkonversi koperasi yang konvensional ke syariah atau koperasi yang syariah yang belum syariah mau disyariahkan 100%. Ya. Nanti biasanya kalau ada nanti koperasi yang ingin konversi seperti itu nanti bisa hubungi saya. Ya, untuk kemudian didampingi ulang bagaimana cara mengkonversinya. Ya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya, ketika kita ingin koperasi syariah itu 100%, ya, nanti masalahnya itu nanti teman-teman, ya, yang paling susah, ya, diingatkan pihak koperasi ini terkait dengan modal. Ya, ini agak susah mendudukkannya kecuali mereka mau dengarin omongan kita. Ya. Biasanya di koperasi itu selalu ada 3 mekanisme modal. Ya, ada namanya iuran pokok, iuran wajib, dan iuran sukarela. Iuran pokok itu modal yang diserahkan di awal. Iuran wajib ini yang diberikan tiap bulan. Nah, iuran wajib ini yang tidak boleh ada. Ya. Kalau dia ada, dia akadnya tidak boleh, ya, dimasukkan ke dalam pokok modal. Kenapa? Karena aturan syirkah di dalam Islam itu, kalau kemudian terjadi penambahan atau pengurangan modal, maka akad yang lama harus dibubarkan lebih dulu. Nah, di dalam koperasi itu terjadi penambahan modal setiap bulan dalam bentuk iuran wajib, simpanan wajib. Berarti setiap bulan harus dibatalkan dan dibagi hasil. Gitu, ya. Tapi kalau kemudian iuran wajib ini tetap ada, tapi jangan kemudian dimasukkan ke dalam modal, ya. Nanti bisa dibikin akadnya utang. Berarti khusus untuk iuran wajib itu tidak dimasukkan ke dalam modal dan tidak pengaruh terhadap bagi hasil.
dia akadnya akad utang. Berarti anggota itu ngasih koperasi utang. Tuh. Ya, termasuk nanti iuran sukarela itu akadnya juga utang, tidak boleh akadnya akad investasi. Nah, ini biasanya poin ini yang kadang agak susah kalau diingatin kepada koperasi. Karena mereka tuh pasti mau iuran wajib dan iuran sukarela itu atau simpanan wajib dan sukarela itu dihitung sebagai modal yang nanti akan mempengaruhi perolehan bagi hasilnya. Gitu ya. Memang nanti kalau mau mengkonversi yang koperasi syariah, konven ke syariah ini memang harus didampingi dari awal, harus diberikan pemahaman dulu. Ya, biasanya saya kalau menangani konversi koperasi dari konvensional ke syariah itu harus kemudian dikasih pelatihan dulu. Ya, dijelaskan dia hukum syariah seperti apa, ketentuannya apa, aturannya bagaimana, baru kemudian dikonversi. Ya. Baru kemudian kita cek akad-akad produknya. Jadi setelah beres legalitas badan hukumnya secara syar'i, baru kemudian kita perhatikan produknya. Produknya itu juga harus sesuai syariah 100% supaya dia nanti boleh. Salah satu kesalahan biasanya koperasi syariah itu ngikutin bank ya. Dalam produk simpanan misalnya, koperasi syariah itu banyak juga yang kemudian ngikutin produk bank syariah ya. Menggunakan akad wadiah untuk jenis tabungan. Nah, itu salah. Ya, tidak tepat penggunaan akad wadiah dalam produk tabungan. Kenapa? Karena wadiah itu titipan. Kalau titipan itu hartanya tidak boleh dipakai. Sementara di bank itu uang yang dititipkan nasabah di dalam rekening itu dipakai oleh bank untuk melakukan pembiayaan. Nah, itu tidak boleh. Ya, nggak tepat. Maka akad tabungan itu cocoknya adalah akad utang piutang. Ya, karena kalau utang piutang dia boleh dipakai. Kalau wadiah dia tidak boleh dipakai. Jadi banyak ya. Jadi secara umum seperti itu. Tapi nanti kalau ada yang mau konversi ini tidak bisa. Yang paham teori tidak bisa. Memang harus didampingi sampai ke masalah-masalah teknisnya nanti ya. Tapi untuk pengetahuan bisa seperti itu ya. Masya Allah Ustaz, mantap. Halo, udah tahu? MC tolong. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Fariza tadi mengenai koperasi yang ingin beralih ke syariah. Mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Coba ditanya dulu Rizanya, sudah paham apa belum atau ada yang mau ditanyakan? Baik, kepada Kak Fariza Hasanah, apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Ya, izin Kak. Terima kasih Ustaz, insya Allah saya paham. Terima kasih penjelasannya. Kembali kepada moderator. Baik, sudah paham ya Kak Fariza. Silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Itu panjang sekali pertanyaannya, Ustadz. Dari titik, tidak ada namanya, Ustadz. Pertanyaannya, misal ada dana terbaru dari suatu LKS kepada BMT. Apakah dana itu diperbolehkan oleh syara Ustadz? Kalau mau nyari buku referensi yang cocok untuk mahasiswa apa ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Itu dana tabaruk maksudnya, bukan dana terbaru kayaknya. Misal ada dana tabaruk ya, tabaruk itu biasanya dana hibah dari suatu LKS kepada BMT, apakah dana itu diperbolehkan oleh syara? Kalau mau cari buku referensi yang cocok untuk mahasiswa, oh ini sama ya. Ini yang nanya nggak tahu ya siapa ya? Iya, titik Ustaz, tidak ada. Ini yang nanya ya harus dipahami dulu. Kalau dia itu dana tabaruk ya dari lembaga keuangan syariah, ini akadnya tuh akadnya apa? Akadnya hibah atau akadnya akad utang? Ya, ini harus dipahami betul. Kalau dia akadnya akad hibah, ya maka berarti statusnya hadiah. Ya, jadi nanti dia bisa digunakan untuk apa saja oleh BMT. Bisa untuk tambahan modal dan segala macamnya. Tapi kalau kemudian di akadnya akad utang, ya
maka dia nanti tunduk pada ketentuan-ketentuan utang, maka tidak boleh ada tambahan di situ. Kalau nanti dia akadnya utang, kalau ada tambahan berarti dia termasuk riba. Tapi kalau akad dana tabarruk ini kemudian akadnya investasi dari bank syariah, dari LKS ke BMT, dia harus jelas akadnya apa, akad investasinya. Ya. Kalau investasi dalam posisi koperasi syariahnya itu sudah terbentuk, kemudian ada pihak lain yang ingin menginvestasikan hartanya, ya nanti bisa menggunakan akad mudharabah, ya, di mana kemudian pihak LKS itu berposisi sebagai sohibul mal yang punya harta, kemudian BMT berposisi sebagai mudharib pengelola harta tadi. Ya, jadi poin pentingnya dana tabarruk ini apa akadnya? Utangkah, hibahkah, atau investasikah? Ya. Karena nanti dari beda-beda akad yang digunakan, beda-beda konsekuensi hukumnya. Ya. Jadi nanti boleh atau tidaknya tergantung, ya, tergantung nanti apakah akadnya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sesuai maka dia boleh, kalau tidak sesuai ya tidak boleh. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin mencari buku yang terkait dengan koperasi syariah, ya, ini nggak tahu nih yang ditanyakan koperasi syariah atau apa ini ya. Buku referensi yang cocok untuk Buku mahasiswa. referensi untuk mahasiswa yang sesuai dengan tema BMT. Nah, kalau terkait dengan BMT saya kurang ini ya, kurang tahu ya apa yang paling pas untuk teman-teman mahasiswa. Cuman sepanjang yang saya lihat buku-buku yang menjelaskan tentang koperasi syariah itu masih banyak yang belum utuh penjelasannya. Ya. Oh, gitu. Belum lengkap, kemudian dari sisi syariahnya juga kurang lengkap. Nah, oleh sebab itu saya sekarang ini sedang nyusun buku yang lengkap tentang koperasi syariah dan BMT. Nah, mudah-mudahan nanti 1 bulan lagi, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menyelesaikan bukunya. Karena masih ribet juga sekarang ini karena banyak jadwal kajian, jadi bukunya jadi terbengkalai ya. Nanti insya Allah teman-teman ya, yang nanti ada di grup, begitu nanti buku saya selesai, insya Allah itu jadi buku yang lengkap sekali tentang koperasi syariah, mulai dari sisi fikih muamalahnya, ya, baik produknya, pendiriannya, kemudian baik dari sisi teknis perundang-undangan dan administratif. Ya. Nanti insya Allah lengkap saya buat di situ, termasuk nanti akad-akadnya juga saya berikan contohnya di sana, ya. Bagaimana pembukuannya secara akuntansi saya buat juga di sana. Insya Allah jadi buku yang paling lengkap tentang koperasi syariah nanti. Ya, mohon doanya nanti supaya Allah mudahkan saya menyelesaikan bukunya. Ya, termasuk nanti buku tentang ini ya, tentang fikih muamalah bisnis syariah itu juga sedang digarap ya. Nanti termasuk mikro makroekonomi juga sedang saya garap. Kemudian nanti itu bisa clear dua-duanya dalam waktu yang berdekatan ya. Supaya nanti teman-teman mahasiswa punya rujukan ya, baik dari koperasi maupun bisnis syariah atau ekonomi Islam secara mikro maupun makro ya. Karena saya juga lagi bikin bagaimana APBN syariah, bagaimana sistem keuangan dan segala macam. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti dimudahkan, mohon doanya semuanya ya. Juga Sama-sama kita doakan fiskal dan Islam. Fiskal moneter Islam. Fiskal, ya, insya Allah. Fiskal dan moneter juga nanti saya tuliskan di situ. Ya kan? Itu ada pertanyaan kayaknya. Baik, kita lanjutkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ana Zaki, Ustadz dari Yunan. Terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Ustadz, terkadang di masjid-masjid dan di organisasi ada BMT juga, Ustadz. Itu biasanya bagaimana pendiriannya, Ustadz? Apakah sama syirkah mudharabah juga jenisnya? Dan bagaimana baiknya mendirikan BMT di masjid dan di organisasi, Ustadz? Jazakallah khair sebelumnya, Ustadz. Ya, Zaki ya, dari Unan. Jadi secara skema, kenapa tadi saya jelaskan secara skema itu yang paling cocok untuk bentuk koperasi atau BMT itu adalah mudharabah model ketiga. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan akad syirkah mudharabah model ketiga, itu secara syar'i dia pas dan secara administratif hukum negara juga cocok. Ya.
Kenapa? Karena biasanya koperasi itu wajib 20 orang pendirinya, tidak bisa tidak. Gitu. Ya memang aturan undang-undangnya seperti itu. Yang namanya koperasi didirikan minimal oleh 20 orang. Itu koperasi primer ya. Nah, beda nanti dengan koperasi sekunder ya. Nah, kalau koperasi primer itu yang pada umumnya ada BMT itu minimal harus didirikan oleh 20 orang. Nah, kalau dia organisasi, tadi ya, kembali ke hukum syirkah tadi, maka dia harus jelas siapa yang akan mengelola usaha ini nanti. Ya. Atau kemudian siapa yang kemudian jadi pemodalnya. Ya. Nah, cuman yang harus dipahami tadi, siapa yang akan mengelola dan siapa yang akan menjadi pemodal itu sudah ada sebelum koperasi itu didirikan, sebelum BMT itu didirikan. Ya. Kalau dia mau dibikin BMT untuk masjid, ya maka harus ada siapa yang akan mengelolanya nanti. Ya, karena nanti kan pengelola dan pemodal ini punya hak dan kewajiban yang berbeda. Ya. Punya risiko yang berbeda. Sehingga dia harus jelas dari awal siapa yang akan mengelolanya, siapa yang akan jadi pemodalnya. Ya. Nah, nanti mereka ini yang akan berakat. Ya. Kalau teknisnya sama ya, apakah itu di organisasi, apakah nanti di masjid, ya, atau di mana saja di desa juga, teknisnya sama. Yang penting semua ketentuan-ketentuan syirkah di dalam Islam itu terpenuhi. Ya. Terutama yang 3 tadi rukunnya. Ya. Rukun itu kan kalau salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah. Ya. Ada al-aqidani, ada sigot akad, dan ada mahalul akdinya itu yang harus terpenuhi. Gitu ya. Nanti teknisnya insya Allah mudah. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya. Ya, kalau teknisnya itu enggak sulit. Ya, kalau udah paham konsepnya. Gitu ya, Zaki. Nanti kalau untuk pendampingan langsung bisa hubungi saya. Walaupun nanti saya nggak ke Padang, nanti bisa via telepon. Oke, tapi memang bagusnya langsung ada. Biasanya gini, kalau saya diundang untuk membantu pendirian koperasi atau BMT atau konversi dari konvensional ke syariah atau ngecek kesyariahan sebuah koperasi syariah itu saya selalu ngasih pelatihan dulu ya supaya nanti frekuensinya satu, nggak miskomunikasi. Karena kalau udah miskomunikasi ya nanti akadnya nggak sah percuma juga nanti. Akum juga padahal kita tujuan dari koperasi syariah itu apa? Supaya ada solusi keuangan umat yang murni syariah. Ya. Dan yang paling mungkin murni syariah itu cuma koperasi syariah atau BMT. Ya, itu yang paling mungkin. Kenapa? Karena saya udah, kalau di kota saya udah bikin ya. Bukan punya saya, tapi saya bantu bikin koperasi yang murni syariah 100%. Mulai dari pembentukannya sampai produk-produk yang dia jalankan. Kenapa? Karena itu mungkin dilakukan dan tidak ada kendala yang berarti secara hukum maupun secara administratif negara. Apalagi dengan ada Permen nomor 16 tahun 2015 itu ya, KSPPS sekarang sudah kemudian boleh melakukan pengelolaan dana-dana ziswaf. Nah, itu lebih bagus lagi. Walaupun nanti di Permen nomor 16 itu masih ada yang harus diberikan masukan ya atau kritikan terhadap salah satu produk yang direkomendasikan di situ ya. Ada namanya produknya itu namanya IMBT ya, Ijarah Muntahiyah Bitamlik yang juga nanti banyak digunakan di bank syariah ya. Nah, itu harus dikritisi ya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu penggabungan 2 akad menjadi 1 akad. Ya. Nah, ini masalah nanti. Nah, cuman produk-produk yang lain saya lihat dalam Permen itu sudah bagus. Ya, sudah pas. Misal contoh dalam Permen 16 tahun 2015 itu dikatakan produk simpanan di KSPPS harus menggunakan akad utang ya. Bukan akad wadiah. Jadi udah betul di situ rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, cuma tinggal satu itu saja nanti di bagian IMBT itu. Nah, kalau yang lainnya begitu saya baca secara mendalam udah oke ya. Kecuali nanti di teknis pendirian koperasinya. Di Permen itu tidak diatur ya, karena dianggap sudah dipahami oleh semua koperasi. Gitu ya, jawaban saya sementara untuk Zaki. Nanti detailnya nanti bisa ditanyakan ke saya atau nanti bisa kalau nanti memang mau dibentuk di masjid sana nanti bisa kita kasih pelatihan dulu. Gitu ya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik Ustadz, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Ikhwati Fillah. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz. Kita lanjut saja, yaitu dari salah seorang akhwat bernama Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Afwan Ulfi izin bertanya. Ulfi baru bergabung, jadi kurang tahu apakah materi ini sudah dibahas atau tidak. Adapun pertanyaannya, jika ada koperasi simpan pinjam yang sudah merubah bisnis koperasi dan dari konvensional ke syariah, koperasi juga sudah tidak lagi mengenakan bunga atas pemberian dana kepada anggotanya. Namun, sebelum memberikan pinjaman, pengurus koperasi terlebih dahulu menanyakan apakah usaha yang akan didanai oleh koperasi dapat menghasilkan keuntungan harian sebesar Rp100.000. Jika usaha anggotanya dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp100.000 per hari, maka pihak koperasi menetapkan pembagian untuk koperasi Rp30.000 per hari. Jadi, apakah transaksi koperasi simpan pinjam tersebut sudah sesuai dengan syariah, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ustadz kita. Mungkin kepada Ustadz dipersilakan. Ya, yang harus dipahami gini, kalau ini akadnya simpan pinjam berarti utang piutang. Ya. Kalau utang piutang ya, maka kelebihan 30.000 untuk koperasi itu adalah riba. Ya. Kenapa? Karena di dalam ini sudah jelas kalau pinjam meminjam itu tidak boleh ada tambahan. Ya, tambahan jangankan 30.000, 1.000 pun itu riba. Ya. Kaidahnya itu kulukor dinjaro manfaatan fahuwa riba. Segala macam bentuk manfaat dalam utang piutang itu termasuk riba. Dan ini bukan hanya manfaat, tapi ini ditetapkan ya 30.000 untuk koperasi. Ini bukan bagi hasil. Ya. Kalau dia akad simpan pinjam, maka dia akadnya utang piutang. Maka tidak boleh ada tambahan. Beda kalau nanti akadnya itu bukan qad. Ya. Kalau akadnya bukan qad, tapi akadnya misal akad mudharabah. Nah, maka nanti ketentuannya berlaku ketentuan mudharabah. Ya. Maka di dalam akad mudharabah atau akad-akad investasi, ya, benang merah yang harus kemudian dipahami itu terkait bagi untung bagi rugi, ya. Sebagaimana kemudian yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya, al-wadi'atu 'alal mal, ya, kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal atau harta, ya, aribhu, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan mustalahu alaih, kesepakatan. Jadi di dalam Islam itu konsep bagi untungnya itu adalah profit dan loss sharing, ya, bagi untung bagi rugi. Ya, maka kalau yang ditanyakan oleh Ulfi tadi ini akadnya adalah mudharabah, akad investasi, maka harus disepakati itu bukan nominalnya. Ya, kalau ditetapkan 30.000 untuk koperasi itu juga riba. Walaupun akadnya mudharabah. Kenapa? Akad mudharabah itu tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk nisbah bagi hasil. Kalau kemudian usaha dari nasabahnya itu untungnya 50.000 ya dibagi nisbahnya. Misal nisbah bagi hasilnya 40-60 gitu ya. Dari modal yang ditanamkan koperasi 60% untuk pengelolanya ya. 40% untuk koperasi. Nah, kalau untungnya kemudian satu hari cuma 50.000, berarti 40% dikali 50.000. Tapi kalau dia tetapkan dengan angka nominal, berarti itu riba. Ya. Nah, boleh model begitu karena keuntungan dalam akad investasi harus dalam bentuk nisbah, tidak boleh nominal. Ya. Maka itu juga riba. Kalau ini akadnya utang piutang itu juga riba. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi maka teman-teman harus hati-hati ya. Melihat koperasi syariah atau tidak itu bukan dari namanya, tapi akadnya. Ya, akadnya sesuai atau tidak. Gitu ya. Silakan nanti moderator ditanyakan kepada Ulfi. Dari saya itu dulu. Halo? Halo? Ya, tak? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Moderatornya mana ya? Ini yang logo T siapa namanya?
Mohon di mute dulu mikrofonnya. Oh iya. Silakan Ulfi kalau ada yang mau ditanyakan menanggapi yang saya ini kan tadi. Kayaknya moderatornya terlempar nih dari Zoom. Oh ada ya? Oh ada. Silakan moderatornya. Afan Iqbal Subah, jadi laptop saya mati sendiri tadi. Silakan Bapak moderatornya. Baik Ustadz, mungkin untuk yang bertanya tadi bisa dikirimkan kembali di room chat pertanyaannya atau langsung disampaikan ke Ustadz. Tadi Ulfi udah ini ya. Udah paham ya? Ustadz izin menanggapi, izin bertanya kembali. Ini Ulfi ya? Iya Ustadz. Oh iya, silakan. Afan, jadi gimana ya Ustadz untuk koperasi simpan pinjam dalam bentuk syariah ini untuk memperoleh keuntungannya, solusi baiknya harus bagaimana ya Ustadz? Kalau yang namanya simpan pinjam tidak boleh ada keuntungan. Ya, kenapa? Karena kalau keuntungan dalam akad simpan pinjam itu adalah riba. Jadi makanya kalau koperasi simpan pinjam ya harus coba teman-teman ya ikuti kemudian Permen nomor 16 tahun 2015 itu. Walaupun dia namanya KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, tapi dia juga udah bisa melakukan pembiayaan. Maka di situ nanti ada akad murabahah, ya, jual beli barang secara kredit, ada akad investasi mudharabah, ada akad ijarah sewa menyewa, ada akad musyarakah, ya. Kemudian ada juga pengelolaan dana sosial ya. Di situ nanti juga ada hak koperasi. Ya. Misal kalau ngelola dana zakat ada hak amil di situ. Ya. Jadi kalau kita bermain atau code bisnisnya disimpan pinjam, tidak bakalan bisa dapat untung. Ya, karena tidak ada cerita kalau kita ngasih pinjaman dengan akad syariah itu dapat untung nggak boleh. Nah itu riba. Nah makanya keuntungannya dari akad yang lain. Gitu. Dari akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah ya, atau akad-akad yang lain, akad ijarah juga bisa. Ya, di situ untungnya. Jadi tinggal teman-teman itu yang nanti bergerak di koperasi atau BMT itu harus jeli meramu produk ya. Harus jeli produknya apa saja yang mau dibikin, akadnya apa saja ya. Banyak ya. Justru kalau teman-teman bergerak di simpan pinjam itu produk yang paling lambat untuk bangkit. Ya. Mau besar koperasinya itu asal bermain di simpan pinjam nggak akan besar. Ya. Sama misal sekarang banyak koperasi bermain aman di murabahah. Ya. Jual beli secara kredit. Murabahah itu keuntungannya kecil. Tapi kalau mau cepat tumbuhnya di mudharabah, di musyarakah, ya, di ijarah, itu lebih banyak keuntungannya ketimbang murabahah. Karena murabahah itu susah mau dapat untungnya banyak ya. Karena kita nggak bisa ngangkat harganya terlalu tinggi. Nanti kena larangan Nabi ya, raban fahisi. Nah, kalau misal di murabahah pun walaupun murabahah itu boleh mengambil keuntungan karena jual beli cuman nggak bisa banyak ya. Karena nanti itu ada aturan-aturan lain di dalam Islam yang kemudian harus diperhatikan rambu-rambunya. Nah, justru kalau yang ditanyakan Ulfi tadi kalau untuk simpan pinjam nggak boleh ada untung. Gitu ya. Karena nanti riba. Gitu, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Apakah dari Ulfi sudah cukup jelas jawaban dari Ustadznya? Ustadz, mau bertanya sekali lagi Ustadz. Ya. Apa MC? Ya, Ustadz. Ada payung nggak? Kasih hadiah payung tuh. Udah 3 kali kayaknya. Kasih hadiah payung yang nanyanya, kan udah 3 kali. Iya Ustadz, nanti kita anggarkan.
Silakan. Kalau diizinkan sama Ulfi. silakan. Ya Ustadz Afwan, soalnya ini memang pertanyaan itu memang terjadi di sekitar Ulfi gitu. Jadi ini masih ada rasa ingin tahu sedikit lagi karena memang masih ada pertanyaannya yang ingin Ulfi tanyakan. Jadi bagaimana kita, apalagi kan Ulfi khususnya kan hanya masih dalam kategori mahasiswa kayak gitu. Sedangkan ini nih sudah terjadi di sekitar Ulfi sudah cukup lama tentang transaksi seperti ini. Nah, apa yang harus Ulfi, maksud tuh tindakan apa yang harus Ulfi lakukan supaya dari pihak koperasinya itu bisa apa ya, bisa memperbaiki transaksinya kayak gitu. Apalagi kan di posisi Ulfi yang bukan sebagai seorang yang ahli dalam syariah kayak gini, Ustadz. Apa yang harus Ulfi lakukan? Terima kasih Ustadz Afwan kalau banyak bertanya, Ustadz. Ya. Terima kasih Ulfi. Mungkin Ustadz bisa langsung menanggapi saja. Ustadz, silakan kepada Ustadz. Iya. Jadi agak susah ya kalau kemudian kita tidak memiliki posisi untuk menasihati gitu ya. Misal dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya. Kata Nabi, man ra'a munkaron, kalau kalian melihat sebuah kemungkaran. Nah itu kan ada aktivitas koperasi yang tidak sesuai syariah, itu kan kemungkaran. Terjadi di depan mata kita. Ya. Apa kata Nabi? Falyughayyiru biyadi. Rubah dia dengan tangan. Nah dengan tangan itu dengan kekuasaan. Ya. Atau makna yang lain yang dijelaskan oleh para ulama, tangan betul. Ya, fa'ilam yastati, kalau kamu tidak mampu merubah itu dengan tangan, fabilisan, ya dengan lisan. Maka nasihati. Nah itu yang bisa kita lakukan, datang, ngurusnya, cari tahu akad-akad yang bermasalah itu, dikonfirmasi, ditabayun, apakah betul akad-akad itu bermasalah. Ya. Kalau kemudian sesuai dengan ilmu yang kita miliki, wah ternyata memang akad ini bermasalah. Ya silakan disampaikan masukan-masukannya. Ya. Kepada koperasi itu supaya nanti akadnya bisa dirubah atau sebagaimana. Nah, termasuk juga nanti dalam bagian menasihati dengan lisan ini ada semacam masukan dari kita, ya. Nah, ini saya punya kenalan, saya nanti bisa punya kenalan ustadz atau orang yang kemudian lebih paham dalam masalah koperasi syariah ini. Nah, nanti mungkin bisa konsultasi dengan beliau. Jadi kita jadi jalan, ya. Kalau kita tidak mampu menasihati, menjelaskan secara detail, diarahkan kepada orang yang paham untuk bisa menjelaskan. Supaya kita ini nanti jadi jalan. Ya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, tapi kemudian tidak juga diubah, ya maka jalan yang terakhir, kata Nabi. Fa'ilam yastati, tidak mampu juga dengan lisan, fabiqolbi. Ya, maka membenci dengan hati, zalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Nah, jadi itu urutannya ya, Ulfia. Bisa dengan kekuasaan dulu ya, kemudian kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan, nasihati, rekomendasikan atau cara-cara lain. Yang penting mereka bisa sampai pada pemahaman yang benar terkait penyelenggaraan koperasi itu. Atau nanti kalau saya udah ada bukunya, ini ya dikasih pinjam koperasinya buku itu supaya dia baca, gitu ya. Intinya lakukan apa yang bisa dilakukan yang bisa mengantarkan mereka kepada perubahan. Tapi kalau kemudian mereka sudah kita lakukan semua cara, mereka tetap ngeyel, ya sudah. Berarti kita berlepas tangan dari kemungkaran yang terjadi di depan kita dan kita sudah usaha untuk merubahnya. Itu ya yang bisa saya kasih saran untuk sementara waktu ini. Ya makanya saya itu penting ya menyampaikan ini kepada teman-teman, terutama teman-teman yang aktivis dakwah ekonomi Islam ya. Kenapa? Karena saya sering sekali kemudian ketika menyampaikan materi kajian tentang bisnis syariah ini selalu muncul satu pertanyaan. Kami mau hijrah ke bisnis syariah, Ustadz, mau hijrah bagaimana bisnis sesuai syariah, modal sesuai syariah, tapi solusinya mana? Gitu. Solusinya apa? Gitu. Di sini tidak ada koperasi yang sesuai syariah, Ustadz. Nah, maka penting bagi kita, para ekonom-ekonom Rabbani ini, untuk menjadi penggagas, ya, untuk menjadi inisiator bagi lahirnya koperasi-koperasi yang sesuai syariah.
Karena umat itu mau tapi dia membutuhkan solusi. Nah, teman-teman ya, tidak hanya dakwah dari sisi teori tapi juga kemudian jadi inisiator lahirnya solusi-solusi di tengah umat ya, untuk mendirikan koperasi-koperasi syariah yang sesuai syariah. Kalau kita tidak mampu dirikan di tingkat yang lebih luas di masyarakat, minimal di kampus. Ya, teman-teman dikasih masing-masing, coba teman-teman dikasih masing-masing jadi KC yang punya koperasi syariah, minimal koperasi mahasiswanya syariah, gitu. Tahu bagaimana cara mendirikan koperasinya, jadi role model, jadi contoh, gitu. Nah, nanti dalam skala yang lebih besar itu bisa didakwahkan ke para pemilik kekuasaan ya, kepada pemerintah setempat ya, pada camat, pada kades dan segala macamnya. Yang penting teman-teman udah bikin dulu koperasi syariah yang sesuai syariah, nanti itu akan jadi contoh bagi masyarakat. Ya, kalau tidak mampu ya jadi inisiator itu. Bagi lahirnya koperasi syariah, kita yang menginisiasi, ya, karena kita yang dianggap memiliki ilmunya, nah gitu. Ya, jadi kita dakwahnya itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan contoh dan perbuatan. Insya Allah itu lebih mengena. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke ini. Baik, terima kasih Ustadz. Dari Ulfi, apakah sudah cukup pertanyaannya? Atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kepada Ikhwati Fillah bisa mengaktifkan videonya agar Ustadz mengetahui wajah-wajah yang haus akan ilmu, insya Allah. Wajahnya di mana? Kalau Baik. saya nggak bisa ngaktifin video, begitu diaktifin langsung sinyalnya berantakan. Karena di tempat saya ini agak susah sinyalnya, makanya selalu dimatiin videonya. Bolehlah diaktifin ininya, apa namanya, videonya mungkin nanti itu ya. Jadi apa namanya, dokumentasi kita. Baik Ustadz, kita lanjut ya Ustadz. Tadi masih ada pertanyaan dari Bang Dimas. Apakah sama Ustadz ketentuan BMT pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin sama dengan zaman sekarang? Mohon maaf sebelumnya Ustadz jika saya sering bertanya. Ya, di zaman Nabi tidak ada BMT. Di zaman Khulafaur Rasyidin juga tidak ada BMT. Gitu ya. Yang ada itu Baitul Mal. Baitul Mal itu beda dengan BMT. Baitul Mal itu kas negara, sementara BMT yang ada sekarang ini bukan kas negara. Ya, gitu. Jadi nggak ada hubungannya Baitul Mal di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin dan zaman Khalifah setelah itu dengan Baitul Mal yang ada sekarang. Ya, karena Baitul Mal yang ada di dalam sistem keuangan Islam bukan Baitul Mal yang dipahami oleh teman-teman sekarang. Itu koperasi bukan. Ya, Baitul Mal di dalam Islam itu, dalam sistem keuangan Islam itu adalah kas negara, pusat peredaran uang. Ya, jadi dalam negara Islam uang itu keluar dan masuk itu pasti akan melewati Baitul Mal, ya, karena di situ pusat perputaran uang itu di sana. Jadi bukan Baitul Mal yang dipahami sekarang. Nah, ini juga saya lupa tadi menjelaskan. Nah, penggunaan nama Baitul Mal wa Tamwil ini juga disoroti para ulama ya. Ulama-ulama di dunia juga menyoroti penggunaan istilah itu. Nah, seingat saya lupa tahun berapa ya, ada pertemuan ulama internasional itu kemudian melarang ya. Sejak pertemuan itu diadakan, maka dilarang penggunaan istilah BMT untuk menyebutkan istilah koperasi. Nah, tuh. Saya ingat itu hanya keputusan muktamar itu saja, tapi lupa saya tanggalnya. Ya, sehingga sejak muktamar itu kemudian para ulama ya bersepakat tidak boleh menggunakan istilah BMT lagi, atau bukan BMT ya, tidak boleh menggunakan istilah Baitul Mal karena nanti akan menjauhkan kaum muslimin dari makna Baitul Mal sebenarnya yang itu adalah kas negara di dalam Islam. Ya. Nanti kalau teman-teman mau memahami bagaimana Baitul Mal itu nanti bisa baca kitabnya Syekh Abdul Qadir Zallum ya,
Beliau menulis kitab namanya Al-Amwal fi Daulatil Khilafah, ya. Sistem keuangan dalam negara khilafah atau dalam negara Islam. Nah, itu lengkap pembahasannya. Gitu Dimas ya, penjelasannya terkait dengan BMT tadi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz. Semoga ilmu yang diberikan Ustadz dapat bermanfaat bagi ikhwati fillah yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Dari ikhwati fillah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan. Ada nggak yang mau bertanya langsung live? Nggak lewat chat. Ya, disilakan kepada ikhwah yang ingin bertanya langsung. Satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup. Yang mengusulkan tema ini siapa kemarin di grup? Yang mengusulkan itu Pak Korek, Ustadz. Iya. Nah, berarti Pak Korek harus nanya nih, ada nggak Pak Bang Korek? Ambo Endeng. Ada ya? Tadi Ada ada nggak? Mas Ustadz. Tadi ada ya? Tadi ada. Mungkin tentang BSC cocok sama. Ya, ikhwah, apakah ada lagi pertanyaan? Nah, kan kalau mau nanyakan satu pertanyaan terakhir, langsung ya, nggak usah lewat chat. Langsung saja ditanyakan kepada Ustadz. Kalau nggak ada, moderatornya aja. Boleh, Ustadz? Boleh. Oke. Ini Ustadz, tadi sudah panjang penjelasan Ustadz mengenai tata cara pendirian koperasi syariah dan bagaimana koperasi yang prinsipnya itu syariah. Di sini saya mau menanyakan Ustadz, apabila koperasi itu namanya KJKS Syariah, tapi saya kurang tahu juga sih dia menjalankan proses apa namanya itu operasinya dengan sistem syariah. Kalau misalkan dia tidak menjalankan dengan sistem syariah, apakah semua yang terlibat dalam kegiatan koperasi tersebut itu apanya Ustadz? Gajinya itu dikatakan haram gitu Ustadz, atau di luar pengurusnya itu Ustadz yang menggunakan produk koperasinya itu apakah dikatakan halal atau dikatakan haram atau sah gitu Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Kembalikan. Ya. Jadi kalau koperasinya tidak sesuai syariah dari sisi pembentukannya dulu ya. Karena itu yang paling fatal itu pembentukannya. Kalau pembentukan koperasinya itu tidak sesuai syariah, maka akad pembentukannya itu kan batil, tidak sah. Kalau akadnya batil, itu hukum wada'i ya. Hukum wada'i itu kalau akadnya batil atau tidak sah, maka dia tidak sah pula syirkahnya. Maka kalau dia tidak sah syirkahnya, maka tidak boleh dia melakukan tasarruf. Tasarruf itu aktivitas bisnisnya itu tidak boleh. Itu. Nah, kalau dia ngotot melakukan, itu maka tidak sah, haram hukumnya. Nah, contoh lainnya sama kayak pernikahan tadi, ya. Aktivitas pernikahan itu kalau ijab kabulnya tidak sah, maka tidak sah pernikahannya. Kalau tidak sah pernikahannya, maka kalau laki-laki dan perempuan ini ngotot berumah tangga juga padahal ijab kabulnya itu tidak sah, maka kemudian aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tadi itu haram, ya. Kalau kemudian dia berhubungan badan itu haram, dihukumi berzina. Kenapa? Karena akadnya tidak sah, akad nikahnya. Kalau kemudian sang suami memberi nafkah kepada istri dalam bentuk uang belanja, itu pun nafkah yang haram, ya. Karena akad nikahnya tidak sah. Sama hukumnya misal ada orang pacaran sudah 5 tahun, kemudian si perempuan minta dinafkahi. Maka nafkah itu kalau dikasih haram. Ya. Kenapa? Karena nafkah itu diberikan kepada orang yang bukan berhak. Atau kemudian nanti lahir anaknya dari aktivitas menikah tadi, padahal akad nikahnya tidak sah. Maka anak itu juga dikatakan anak hasil zina. Kenapa? Karena akad nikahnya tidak sah.
Nah, begitu juga semua turunan yang terjadi, akad-akad turunan itu kemudian menjadi tidak sah kalau kemudian akad pokoknya tidak sah. Ya. Jadi kalau akad nikahnya tidak sah, semua aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tadi, walaupun cuma senyum, walaupun cuma pegang tangan, itu dihukumi sebagai haram. Aktivitas yang haram dan bertentangan dengan syariat karena akad nikahnya tidak sah. Sama dengan koperasi. Koperasi syariah itu kalau akad pembentukan koperasinya tidak sah, maka semua aktivitas yang dilakukan oleh koperasi itu menjadi haram karena akad syirkahnya tidak sah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau hukumnya koperasinya itu tidak sah, kemudian orang yang menggunakannya itu gimana? Produknya itu misal orang itu akad koperasinya tidak sah, tapi produknya sesuai syariah, Ustaz. Ya, misal akad utang piutang ya, enggak ada tambahannya, atau kemudian murabahahnya itu sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, ya. Maka tadi secara hukum koperasi itu tidak sah melakukan aktivitas bisnis. Ya, berarti bagi koperasi haram hukumnya dia melakukan aktivitas bisnis. Nah, cuman koperasi itu ya masih kemudian melakukan aktivitas bisnisnya. Kemudian ada orang lain berakad dengan koperasi. Ya, akad jual beli kredit murabahah. Tapi akad jual belinya itu sah. Ya, maka jual beli kredit yang dilakukan antara nasabah dan koperasi tadi, jual belinya itu ya akadnya sah, jual belinya tadi, ya, karena ini kan melibatkan pihak lain, ya. Tapi kalau ada keuntungan dari akad jual beli tadi, maka itu haram dinikmati oleh koperasi. Kenapa? Karena koperasinya tidak sah, gitu ya. Sama kayak tadi hukum bekerja di syirkah yang tidak sah, hukum bekerja di PT tadi, maka kalau dia posisinya vital, maka dia tidak sah. Nah, kalau dalam koperasi juga model begitu, ya, sama. Ya. Nanti melihat tergantung posisinya seperti apa dalam koperasi itu. Itu ya. Nah, cuman supaya kemudian kita aman ya, teman-teman ya, aman dari sesuatu hal. Khawatir kita nanti kalau kemudian dari aktivitas yang tidak sah itu tadi ada subhat-subhat di situ. Maka kalau kita sudah tahu nih, oh ini pembentukan koperasinya tidak sah, misalnya sudah kita ketahui dengan yakin, hakul yakin, maka jangan bertransaksi dengan mereka. Ya, kecuali kemudian kita sudah jelaskan, kita beri masukan, kemudian dia berubah, baru kita bertransaksi. Ya, kalau enggak ya pilih yang lain. Oh enggak ada solusinya Ustaz, ya berarti ya sudah ya, solusinya kita bikin koperasi syariah sendiri. Ya, atau kemudian sama-sama teman menginisiasi koperasi syariah. Ya. Jadi nanti kalau kondisinya sudah urgent, nah itu nanti akan berlaku kondisi-kondisi darurat. Ya, nanti itu hukum-hukum yang khusus di pengecualian dari hukum-hukum yang umum. Gitu ya, yang bisa saya jelasin. Ya, Tanya Ustadz. tadi. Banyak Ustadz atas jawabannya. Mungkin sudah sangat jelas gitu ya Ustadz bagaimana perbedaannya antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Karena waktu kita sudah lewat juga batasnya, mungkin sebelum ditutup, saya simpulkan sedikit mengenai materi kajian kita pada malam hari ini, yaitu dalam melihat koperasi tersebut dikatakan syariah, yaitu kita dapat melihat dari dua hal. Yang pertama yaitu dari segi kelembagaannya, yang mana harus tunduk pada hukum-hukum syirkah, dan yang kedua dari segi produknya, apakah produknya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih. Kemudian syirkah yang cocok untuk koperasi syariah adalah dengan akad mudharabah, yang mana di situ yang mana pada akad ini yaitu ada satu pihak pengelola dan beberapa pihak pemodal. Mungkin itu sedikit yang dapat saya simpulkan. Terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada ikhwati fillah. Mungkin di sini saya sebagai moderator juga mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada ikhwati fillah yang sudah mengikuti kajian sampai akhir kajian ini.
Saya Nung Amalia Putri, mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol yang mau izin live. Silakan kepada ikhwah yang mau meninggalkan sudah diperbolehkan. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Syukran jazakillah udah jadi MC malam ini. Sama-sama Ustadz. Saya izin live ya. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.